Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pada hakikatnya puasa itu menghindari segala hal yang membatalkan. Salah satu perkara yang membatalkan puasa adalah ejakulasi atau insyal akibat persentuhan kulit dan bersenggama walaupun tanpa ejakulasi. Lalu, bagaimana hukumnya berciuman antara suami istri saat sedang kita berpuasa? Ikuti selengkapnya di dalam video berikut ini. Sebelumnya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Pada dasarnya, mencium istri tidak membatalkan puasa, tetapi karena bisa membangkitkan nafsu, dapat mengakibatkan ejakulasi, dan dapat menyeret seseorang menuju interaksi seksual, maka pembahasan hukumnya tidak bisa sederhana lagi. Para ulama menggolongkan ciuman ke dalam perkara yang dimakruhkan dalam puasa apabila ciuman itu membangkitkan syahwat. Kalau tidak membangkitkan syahwat, ciuman tidak dipermasalahkan, tetapi lebih baik tetap dihindari. Hal ini tertulis dalam kitab Al-Majmu' Syarah Mu'adzab bab 6 halaman 354, dan juga tertulis dalam kitab Al-Mughni Al-Muhtaj bab 1 halaman 431 sampai 436. Tentu hukum ini berlaku untuk ciuman kepada sang istri. Selain kepada sang istri, jelas hukumnya diharamkan. Menurut pendapat yang kuat, hukum makruh yang berlaku atas mencium istri ketika berpuasa adalah makruh tahrim. Artinya, meskipun makruh, jika dilakukan juga, maka si pelaku mendapat dosa. Untuk sekedar diketahui, selain makruh tahrim, terdapat juga kategori hukum makruh tanzih. Jika melakukannya, tidak ada konsekuensi apapun, dosa maupun pahala. Seperti halnya haram, hal-hal yang berhukum makruh tahrim harus dihindari. Sementara pada makruh tanzih, penghindaran itu hanya bersifat anjuran. Hukum tersebut diistimbatkan para ulama dari hadis riwayat Abu Daud radhiyallahu anhu yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW melarang kaum muda mencium pada saat berpuasa dan memperbolehkan hal itu pada orang-orang tua yang telah lanjut usia. Mengapa Rasulullah SAW membedakan orang tua dari pemuda? Para ulama merasionalisasi pembedaan ini dengan argumen bahwa pada usia muda seseorang sedang berada pada puncak hasrat dan kemampuan seksualnya, sedangkan pada orang tua biasanya hasrat dan potensi seksualnya telah banyak menurun. Secara praktis, ciuman pada usia muda dikhawatirkan mengakibatkan pada ejakulasi atau menggoda pelakunya untuk menindaklanjutinya dengan interaksi seksual langsung karena kekurang kemampuan orang muda untuk mengendalikan hawa nafsu. Dalam pengertian itu, maka batasan tua atau muda hanya merujuk pada kondisi umum saja. Jika ada pemuda yang sepenuhnya mampu mengendalikan diri atau orang tua yang masih sangat tinggi hasrat dan kemampuan seksualnya, maka hukum yang berlaku bagi keduanya berbanding terbalik dengan keterangan di atas. Ini karena masalah utamanya memang bukan tua atau muda, tetapi apakah tindakan itu akan mengarahkan pelakunya pada hal yang membatalkan puasa atau tidak. Hukum ini sesuai dengan kaidah fikih ali wasail hukmil maqasid terhadap hal-hal yang mendukung atau mendorong atau menyebabkan diberlakukan hukum yang sama hasil akhirnya. Ketika ditentukan bahwa interaksi seksual langsung dan ejakulasi karena persentuhan kulit membatalkan puasa, maka perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada keduanya harus pula dihindari jauh-jauh. Pelukan, genggaman, dan sejenisnya dengan nalar dan pertimbangan serupa disamakan hukumnya dengan mencium. Tetapi hukum ini tidak serta-merta mempengaruhi sah tidaknya berpuasa. Jika Anda suatu saat di siang hari bulan Ramadan mencium istri dan tidak terjadi sesuatu akibat atau tindak lanjut apa-apa, maka puasa Anda tetaplah sah, tidak batal, tetapi tingkat kesempurnaannya menjadi berkurang. Hal ini tertulis dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Mu'adzab bab 6 halaman 355. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.